Sebetulnya perbedaan itu adalah dikarenakan sudut pandang yang berbeda ke depan. Perbedaan itu bukan untuk saling menyalahkan, tetapi sengaja dibikin oleh Allah supaya dunia ini gitu. Jadi dibuat bahasa macam-macam, warna kulit macam-macam dan sebagainya. Itu semuanya adalah min ayatillah. Dian, panitia dari Ikatan Remaja Blok Ahad, ingin bertanya bahwasanya ada beberapa pendapat ulama mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu tidak terjadi di bulan Rajab. Ada pendapat yang pertama dari At-Tabani mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi di tahun pertama ketika Nabi diangkat menjadi Rasul. Ada pendapat yang lain pun mengatakan seperti Imam An-Nawawi memilih mengambil pendapat bahwasanya Isra dan Mi'raj terjadi 5 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Dan ada pula beberapa ulama sepakat bahwasanya peringatan Isra dan Mi'raj itu adalah bid'ah. Lalu apa sebenarnya bid'ah? Iya. Bid'ah. Oh, memperingati Isra Mi'raj. Iya, memperingati Isra Mi'raj itu adalah bid'ah karena tidak ada yang tahu pasti bahwa kapan terjadinya malam Isra Mi'raj itu sendiri terjadi. Jadi bagaimana sebenarnya hukum memperingati Isra dan Mi'raj, dan apakah benar bahwa Isra Mi'raj itu tidak terjadi di bulan Rajab? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak aneh adanya perbedaan-perbedaan pendapat, karena manusia ini selalu berbeda dan perbedaan itu menjadi sunnatullah. Hukum alam ini menentukan pasti ada perbedaan. Yang paling banyak perbedaan adalah manusia. Kenapa demikian? Karena manusia itu tidak mungkin akan sama, selalu berbeda. Apa sebabnya? Karena manusia melihat apa saja itu dari sudut pandang yang berbeda. Sobat sekalian, saya mau nanya, mana baratnya? Sini barat, sana barat, oke, sana barat, berarti sana utara, sini selatan. Sana utara, sana selatan. Nih Pak Kepala Kaur Kesra, ini botol kata saya ada di sebelah selatan, betul nggak? Kata Pak Kaur Kesra ada di sebelah utara, betul nggak? Sebetulnya perbedaan itu adalah dikarenakan sudut pandang yang berbeda. Semua orang tidak bisa melihat semua masalah dari semua sudut pandang, pasti hanya sebagian. Yang muhitum bikulli syai' itu hanya Allah. Innallaha ala kulli syai'in muhit, yang bisa melihat dari segala sudut pandang, dari semua samping, dari atas, dari bawah, dari luar, dari dalam, utara, selatan, itu hanya Allah saja. Kita nggak bisa. Makanya selalu berbeda. Kita tidak usah gundah dengan adanya perbedaan-perbedaan itu. Nah, sebabnya perbedaan di mana sebabnya? Pertama, karena untuk menghitung kapan Isra Mi'raj terjadi, saya mau nanya, tahun Hijriah itu kapan ditentukan? Ya kan? Setelah Nabi meninggal dunia, setelah Abu Bakar meninggal dunia, ketika di zaman khilafah Abu Bakar bin Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar bin Khattab, ya kan gitu. Nah, ditetapkan bulan Hijriah itu dihitung dari mulai hijrahnya Kanjeng Nabi. Jadi semua peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad menghitungnya mundur enggak? Kan ditetapkan pada waktu Khalifah Umar. Tok palu tahun Hijriah dimulai sejak Nabi hijrah. Waktu Nabi hijrah sudah ada tahun Hijriah belum? Waktu Isra sudah ada hijrah belum? Belum. Nah, karena menghitungnya ke belakang, maka disitulah kemungkinan terjadi perbedaan perhitungan.
Kita kalau berjalan ke belakang mundur sering mungkin kesandung nggak? Ya udah begitu ke satu sebabnya. Yang kedua, Isra Mi'raj ini orang Islam mengatakannya mukjizat. Ya, oke, saya tidak menyangkal dulu. Apapun silakan, pokoknya apapun pendapat orang selalu saya taruh di ubun-ubun saya dan saya hormati. Itu sifat saya seperti itu. Kalau Nabi Musa itu mukjizatnya memukul lautan terbelah, di situ umatnya ada di belakang, banyak yang melihat, betul nggak? Nabi Yusuf bertanya kepada bayi yang baru lahir, siapa yang bersalah, aku apa Zulekha? Si bayi mengatakan, kalau bajumu yang sobek di depan, maka kamu yang salah, Zulekha yang benar. Kalau bajumu yang sobek belakang, berarti Zulekha yang salah, kamu yang benar. Ketika ngomong kan ada raja di situ, ada orang menyaksikan, betul nggak? Nabi Musa mengobati orang buta asli bisa melihat, banyak yang tahu kan? Nah sekarang saya nanya, waktu Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada yang nganter nggak? Betul nggak? Waktu pulang ada yang jemput nggak? Ada yang tahu nggak? Itulah sebabnya, karena mereka tidak melihatnya. Maka cara menghitungnya pun maka terjadi perbedaan. Mending itu Bang, saya Mi'raj. Ada lagi yang lebih. Hampir semua umat Islam meyakini bahwa Nabi lahir pada tahun gajah, betul nggak? Kenapa disebut tahun gajah? Karena di situ tentara Abraha menyerbu Mekah dengan bawa tentara gajah. Di situ lahir Nabi pada tahun itu. Tetapi di mana Ibnu Asakir mengatakan Abraha menyerang Mekah itu 40 tahun sebelum Nabi lahir. Ya, Ibnu Abbas mengatakan bahwa gajah menyerang itu 15 tahun sebelum Nabi lahir. Imam Az-Zuhari mengatakan 35 tahun sebelum lahir. Itu juga berbeda. Jadi dalam persoalan perbedaan ini ya kita tidak akan menyalahkan siapapun, karena sampai sekarang tetap saja mereka masih menggali kebenaran sejarah itu. Tetapi nanti ada hal-hal yang perlu kita ketahui, bahwa sejarah itu di mana saja yang menulis yang menang apa yang kalah? Sejarah yang menulis siapa? Yang menang. Maka selalu sejarah ada ketidakjujuran dan ada yang disembunyikan. Kita bangsa Indonesia, saya lahir tahun 48. Apa yang terjadi itu saya tahu sendiri, zaman Gestapo, zaman malaria, nggak tahu. Tapi untuk mengungkap kejadian yang sebetulnya bagaimana, kita nggak bisa, karena ada kepentingan, itu persoalannya. Jadi yang penting ke depan ke sana menghadapi perbedaan pendapat itu kita nggak usah galau lah, ya udahlah, kalau anda yakin ya maka silakan, nanti kita serahkan kepada Allah. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah, gitu aja kira-kira. Apa yang disediakan lagi. Jadi tidak usah saling menyalahkan. Yuk kita belajar ke depan, perbedaan itu bukan untuk saling menyalahkan, tetapi sengaja dibikin oleh Allah supaya dunia ini rame. Betul nggak? Kalau partai cuma satu nggak lucu, kalau agama cuma satu nggak lucu, kalau orang warna kulitnya putih semua nggak lucu. Ada yang putih, ada yang coklat, ada yang kuning, ada yang merah, kan rame jadinya. Hidung ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang kayak udun, ada yang menonjol seperlunya, dan itu kan rame. Ibu-ibu masuk kebun binatang ke Ragunan, berapa bayarnya? Ragunan 50.000. Oh 50.000. Begitu masuk, di dalamnya isinya kunyuk semua. Kebun apa namanya? Kebun kunyuk. Jadi dunia itu seperti inilah, ya kan gitu. Jadi dibuat bahasa macam-macam, warna kulit macam-macam dan sebagainya. Itu semuanya adalah min ayatillah. Wa min ayatihi itu ikhtilafu alwanikum wa ikhtilafu alsinatikum
wa ikhtilafu madzabihi bikum, semuanya itu supaya rame. Jadi kita melihat perbedaan jangan dijadikan bahan pertengkaran. Oke, kita maling berbeda, siapa yang benar wallahu a'lam, gitu aja. Oke, kira-kira begitu.